Pak Dedi, iya majikan abi balanya online wae Pak Dedi. Si pangalakeun gara ka barat, ieu sina wajib militer lah. Mun anu salaki HS wae kumaha Pak Dedi lamun dibawa eta pelatihan wajib militer. Disiplin lah. Motor, permasalahan ketawuran, permasalahan ya dan sebagainya. Kalau kita bilang itu sampah masyarakat, apa kamu dibiarkan? Nah, Kang Deddy hadir dalam hal ini dalam tanda kutip ya. Kang Deddy sebagai pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita jumpa lagi di All Movies Channel. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, Like, dan komen, kunjungi YouTube kami di AMC All Movies Channel. kita akan mencoba ya mereaksi viralnya pernyataan-pernyataan para petinggi-petinggi kita ya. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan di mana ada kebijakan seperti akan mengirim anak ke taraf militer. Nah, ini reaksi keras terjadi Daripada elit ya. Ya, terjadi pada elit, terus hal-hal yang istilahnya menyudutkan KDM itu kan kebijakan yang notabene untuk merubah. Jadi sekarang kita mau mereaksi yang sebagian tadi udah upload yang elit, berarti sekarang yang menurut para pandangan netizen bagaimana nih reaksi dengan kebijakan-kebijakan. Ada lagi satu. Itu kaitan dengan Komnas HAM. Nah, itu dia Komnas HAM, KPAI, para DPRD, itu elit-elit. Mungkin pernyataan Kang Deddy itu menyebut bahwa elit-elit hanya diam saja, hanya ngomong doang gitu, kerjanya enggak. Jadi kalau Kang Deddy nggak turun mau kapan lagi? Negara ini kan butuh. Betul. Masalah kebijakan Pak Deddy ini bersuara nih Komnas HAM. Jadi permasalahannya tuh di mana gitu? Berpotensi melanggar hak asasi manusia, katakanlah seorang anak gitu. Karena masalah dididik di barak militer itu salah satunya. Ya sebetulnya begini, kebijakan Kang Deddy untuk mengirim anak nakal dalam tanda kutip, ya itu tidak sebagian atau banyak, enggak, itu hanya segelintir aja permasalahan sosial di masyarakat. Jadi jangan sampai anak-anak nakal itu jadi sampah masyarakat nantinya. Kenapa? Itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa di sini kalau keadaan darurat, ya darurat dalam artian gini, permasalahan geng motor, permasalahan ketawuran, permasalahan ya dan sebagainya. Kalau kita bilang itu sampah masyarakat, apa kamu dibiarkan? Nah, Kang Deddy hadir dalam hal ini dalam tanda kutip ya. Kang Deddy sebagai kepala bukan kepala negara, sorry. Kang Deddy itu sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Itu kan, itu memiliki kekuasaan dalam hal kebijakan. Sekarang kebijakannya Pak Deddy ini jadi banyak elit-elit seperti Komnas HAM. Komnas HAM kan nasional. Iya, tapi kan gini, dalam hal ini darurat kecemasan masyarakat itu harus disikapi dengan pemimpin. Jadi dalam hal ini negara harus hadir. Di saat negara hadir untuk membereskan permasalahan seperti ini, bukan remeh-temeh, ini permasalahan masa depan negara. 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, si anak itu akan terdidik, disiplin dan sebagainya, nanti akan terbentuk di 10 tahun dari 15 tahun. Ya, kalau sekarang dibiarkan, pejabat mana atau kementerian mana yang berani langsung turun. Ya, membenahi. Kita tunggulah 5 tahun ke depan misalnya. Apakah ada? Maaf, Kang Deddy yang tidak lain. tahu saya, Wak.
Kalau nggak sekarang dimulai, negara itu hadir dengan adanya Kang Deddy untuk membereskan masalah ini. Betul. Saya salut dong kepada Top Marco Top sebagai Bapak Aing. wakil Jawa Barat, Pak. Ini netizen Jawa Barat, penduduk Jawa Barat baru kali ini punya pimpinan Siga Bapak Aing. Iya. Top. Top Marco Top. Nah, kaitan dengan hak asasi manusia juga ya. Sebetulnya para pelajar di bawah umur dan sebagainya memang ada itu di KPAI, Komisi Perlindungan Anak ya, ada. Tapi kan dengan batasan-batasan. Nah, kalau anak nakal dalam artian maaf kalau di sini ada anak yang mengarah udah ke kriminal, ya urusan anak kan hukum tetap dijalankan. Nah, ini metode yang dijalankan oleh Pak Deddy itu menjaga Supaya agar anak itu tidak berbenturan dengan hukum. itu. Oke, kita kembali lagi ke konteksnya masalah HAM ya. Kaitan dengan pernyataan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu kan kaitan dengan arahan dengan programnya Kang Deddy. Namun kan maklum di masyarakat. Nah, sekarang mah gini aja, Wak. Ada pro loh, ada yang pro. Ada pro dan kontra. Kontra. Daripada kita panjang lebar ngobrol, kita simak dulu video yang satu ini ya, yang terutama dari pihaknya Komnas HAM melalui salah satu stasiun TV nasional. Kalau misalkan mau disebutin oleh yang Metro bahwa kebijakan ini adalah melanggar Komnas HAM. Yuk kita simak. Oke. Komnas HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak tepat terkait mengirim siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer. Langkah Deddy Mulyadi itu dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, kita cut dulu ya. Berpotensi melanggar Komnas HAM, pelanggaran HAM. Melanggar HAM. Di mana? Saya bingung ya. Kalau kita ya istilahnya gini lah. Program yang begitu baik, yang begitu bagus menurut ya kami sebagai masyarakat umum ya. Masyarakat umum terutama masyarakat Jawa Barat nih. Masyarakat Jawa Barat. Ya, itu kaitan dengan melanggar Komnas HAM. Apakah digebukin? Apakah si siswa itu harus perang? Harus perang atau bagaimana? Itu kan esensinya mungkin begini. Kalau kita melihat Kang Deddy kan itu ini juga berpotensi melanggar HAM. Berpotensi melanggar HAM sebelah mana ya? Enggak ada. Menurut saya nggak ada. Oke, kita dengarkan nggak ya. Ada. Oke. Di mana melanggar ya? Dan mengirim ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah, sementara TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI itu memiliki kewenangan kan hanya dua. Satu adalah operasi perang, yang kedua operasi non perang. Dalam operasi non perang itu tidak ada sama sekali kewenangan untuk memberikan dukungan dalam hal pendidikan gitu ya. Artinya ini bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang pelindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian gitu. Setiap kebijakan yang dibuat itu kan harus dilandaskan pada kajian yang komprehensif ya, mengundang para pihak untuk memberikan masukan gitu. Ini kan tiba-tiba saja gitu, kemudian juga tidak sesuai dengan kewenangannya gitu. Nah ini jadi bingung di sisi pihak ya. Salah satu petinggi kita ya, kita bisa dibilang Kang Deddy juga petinggi loh, petinggi Jawa Barat. Di Jawa Barat loh, bukan di nasional, bukan.
ini dikomentari oleh Komnas HAM Nasional. Berarti Apa? ada apa? Apakah pemberlakuannya nanti akan berpengaruh atau berefek terhadap provinsi-provinsi lain di Baik Indonesia? atau gimana? Atau gimana? Apakah itu akan menjadi tujuan baik ataupun tujuan negatif? Ini arahnya kemana? Nah itu ya. Berbanding terbalik isinya dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Ini Natalius Pigai. Yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, ya, atau pukul kakinya, supaya kami disiplin, atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google, supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu. Jadi kalau Natalius Pigai itu mendukung apa yang dilakukan kebijakan Kang Deddy, asal selama itu tidak melakukan corporal Punishment. punishment. Ya, Kayak kita dulu nih dijewer, dipukul, itu corporal punishment. Selama itu hanya mendidik mental, jadi Komnas Perlindungan Anak jadi karena perlindungan anak, Komnas HAM sama Menteri HAM-nya itu bertolak belakang. Betul. Nah, gitu. Menteri HAM-nya mendukung, Komnas HAM-nya sekarang mengevaluasi apa yang menjadi kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi. Oke. Nah sekarang muncul lagi nih istilahnya komenan-komenan dari netizen 62 yang mungkin sedikit lucu lah. Jadi ada satu komenan yang sekarang lagi dicecar, katanya KDM itu pengen memimpin Jawa Barat, tapi memimpin dalam rumah tangga Kang Deddy belum bisa. Mau gimana bisa ngurus Jawa Barat? Nah, itu salah satu bentuk apresiasi kebijakan Kang Deddy sendiri ya. Menurut saya sih ya itu sah-sah saja komen seperti itu, karena itu sudah menjadi trending, sudah menjadi konsumsi masyarakat. Sampai dikomedikan, sampai diplesetkan dan sebagainya. Berarti itulah nilai bagusnya di situ. Ya sok aja, coba saja lihat. Oke, kita lihat ya. Gitu. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Si pengawakeun gerak ke barak, ya sina wajib militer lah begitu.
Sudah diajar terjun payung, sudah diajar ngaduk pengulang semen Pak Dedi. Dia banyak online we atau dapat Dedi. Dia sampai kuat 2 kali. Ini lucu nih. Kurir Pak Dedi. Bener-bener. Nih, Pak Dedi, kumaha Pak Dedi, soal Pak Dedi, kumaha Pak Dedi tak majikan abdi bawa kayak di Pak Dedi. Malah minta diwajib militer istrinya. Ada lagi nggak? Belajar nah itu kan dari suami nih. Ya. Komplainan supaya istrinya itu diwajibkan militer, apa yang jadi kebijakan Pak Dedi. Ini ada Ya. lagi istrinya nih. Sekarang yang minta ke Kang Dedi itu untuk mewajibkan militer suaminya. Coba aja. Ada satu lagi. Oh Pak ini. Dedi, Pak Dedi Mulyadi, Bapak Aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Dedi lamun dibawa eta pelatihan wajib militer. Berdisiplin lah. Pokoknya suami yang Wae. tidur tuh kesindir aja. Gurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jigana ieu mah salaki aing keur orokna teh dihuripan hayam hideung. Jadi kieu geus jebrok teh HS wae. Tah, kumaha urusan salaki nu HS wae kumaha Pak Dedi pangmawakeun pangangkutkeun ieu ka kandang tentara ieu, ka barak tentara. Oke. Jadi saya translate nih. Jadi Iya. si istri ini tuh meminta KDM Mhm. untuk membawa suaminya ke kandang tentara atau ke barak tentara. Itu karena apa itu? Selalu tidur terus katanya, pusing kalau di rumah makan mah harus dinanakin nasi, dimasakin, tapi tetap kerjaannya tidur. Itu punya suami, Nah, itu tadi punya mungkin istri. itu mungkin ya semacam joke ya. Nah, semacam bercandaan tapi kena juga karena momennya Momennya permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang viralnya kebijakan Kang Dedi kaitan dengan anak nakal dikirim ke barat militer sekalian saja. Nah, suami atau istri yang istrinya sering belanja online, suaminya yang sering tidur terus, mancing terus untuk dibawa disamain dengan siswa. Nah, itulah tadi beberapa tayangan dari netizen. Tapi belum, Wak, sebentar, Wak. Oke, apa lagi? Ada lagi. Ada yang disebut dengan KDM Efek. Oh, apa Jadi itu? ada KDM Efek. Jadi Pak KDM itu dipakai untuk menakut-nakuti anak kecil. Itu bisa itu. Bisa itu. Ada Wak videonya, Wak, viral lagi. Coba kita lihat ya. Nah. Coba kita lihat tayangannya mana. Mandi. Oh, ini ya. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Ayo. Aku mau Siapa makan. yang nggak mau tidur? Siapa yang susah bangun? Ayo. Siapa yang nggak mau ke sekolah? Siapa yang jajan terus? Iya, aku nggak jajan. Kalau sampai melawan orang tuanya, nggak patuh, pengen jajan terus, susah tidur, susah bangun, susah mandi, susah makan, malas ke sekolah. Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Jemput. Ayo, mau dijemput ke rumah atau mau nurut sama ibu dan bapaknya? Iya. Sama papa dan mamahnya. Ayo sobat. Ayo nanti Pak Guru datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Guru datang nanti dibawa nih nanti, ya. Ya, oke, ini sangat menarik sekali ya, pemirsa. Itu sampai di tagnya tuh di kalimatnya tuh ada terima kasih Pak Gubernur, anak saya yang susah makan jadi mau makan lagi. Nah, itulah KDM efeknya. Dipakai nakut-nakutin juga bisa dengan kebijakan ini tuh. Jadi anak-anak yang nggak nurut juga jadi nurut. Ini masih balita atau nggak mungkin juga Anak-anak ini ya. balita gitu. 3 tahun lah, takut dijemput. Gimana permasalahan kita ini membahas netizen udah cukup, nanti Elit lagi Elit sudah ya. Udah. Jadi menurut saya secara pribadi kebijakan Kang Dedi itu bukan berarti harus dididik wajib militer, tapi membentuk mental dan karakter orang atau anak nakal itu supaya lebih disiplin,
lebih patuh, lebih taat dan lain sebagainya. Terutama terhadap orang tua, saya bisa gitu. Oke. Kalau saya mendukung, top. Betul sekali apa yang dikatakan Kang Laini. Oke, selanjutnya kita akan membahas di lain kesempatan atau di lain topik ya. Untuk kali ini pembahasan kaitan dengan netizen apapun dengan kegiatan programnya Kang Deddy Mulyadi mungkin dicukupkan sekian. Semoga tontonan ini menjadi tuntunan dan akhir kata dari saya, semoga nanti ke depan kita bisa bisa membuat konten yang lebih kreatif yang lagi. lebih kreatif lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.